Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan aku Eve, dan kita akan belajar bareng tentang jurnal umum untuk perusahaan jasa. So let's go! Nah, sebelum kita masuk ke sesi apa itu jurnal umum dan bagaimana cara membuat jurnal umum, kita harus memahami dulu apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang ditawarkan bukan barang tetapi jasa atau layanan. Contohnya di sini ada Salon Sally. Salon Sally menawarkan jasa potong rambut seharga 100.000. Berarti Salon Sally ini merupakan perusahaan jasa. Kenapa? Karena Salon Sally tidak menjual barang, tetapi menjual jasa potong rambut. Customer akan mendapatkan manfaat dari layanan atau jasa dari Salon Sally. Berbeda ketika Salon Sally melakukan jual beli sampo. Di sini ada sampo anti ketombe yang dijual oleh Salon Sally seharga 50.000, yang berarti menandakan bahwa Salon Sally bukan lagi perusahaan jasa saja, tetapi Salon Sally juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang, yang melakukan perdagangan produk sampo anti ketombe. Jadi pembeda utama antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang adalah produknya yang dijual. Kalau jasa, yang dijual adalah layanan atau jasanya. Sedangkan kalau perusahaan dagang, yang dijual adalah sebuah produk fisik, entah itu sembako, beras, shampoo, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada contoh dari jurnal umum. Nah, apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang dibuat oleh akuntan untuk mencatat transaksi-transaksi atau aktivitas-aktivitas finansial. Artinya adalah aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, entah membeli, menjual, dan lain sebagainya, yang dicatat setiap hari di dalam sebuah laporan yang bernama jurnal umum. Nah, di sini contohnya adalah jurnal umumnya Salon Sally. Yang perlu diperhatikan adalah ketika membuat jurnal umum, jangan lupa untuk membuat kop. Kop ini terdiri dari 3 baris. Baris pertama adalah nama perusahaannya, di sini perusahaan Salon Sally. Yang kedua adalah apa yang sedang kita buat. Yang sedang kita buat adalah jurnal umum. Dan yang ketiga adalah periodenya. Periode yang sedang kita buat di Salon Sally adalah periode untuk November 2024. Sehingga jurnal umum ini mengandung semua aktivitas keuangan di bulan November 2024 saja. Nah, untuk periode ini disesuaikan lagi dari soal yang kalian terima dari guru kalian atau ujian kalian. Nah, di sini ada 4 tabel. Yang pertama ada tanggal, kedua ada keterangan, yang ketiga ada debit, dan keempat ada kredit. Untuk yang tanggal, ini berisikan tanggal dari aktivitas-aktivitas yang terjadi. Yang kedua, keterangan, itu tempat kita menuliskan akun-akun yang berhubungan dengan aktivitas yang terjadi pada hari tersebut. Yang ketiga dan keempat, ini adalah tempat kita menuliskan di sisi manakah nominal tersebut ditulis, di sisi debit atau kredit. Jadi nggak bisa ditulis dua-duanya, tapi harus kita pilih di debit atau kredit. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di contoh nomor 1, di tanggal 1 November 2024, terjadi aktivitas. Aktivitas apa? Ada aktivitas pemasukan modal oleh Nyonya Sally, yaitu dalam bentuk uang kas. Sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Sehingga kalau kasnya bertambah, di sini uangnya Nyonya Sally bertambah, maka dituliskan di sisi debit sebesar 5 juta. Untuk modal Nyonya Sally dicatat di sisi kredit sebesar 5 juta. Dan dalam satu aktivitas ini harus ada debit dan kredit. Dan total debit dan kredit
harus balance, artinya bernilai sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam penulisan keterangannya. Di sini kita lihat ada keterangan akun kas dan modal Nyonya Sally yang ditulis berbeda. Untuk yang kas ditulis normal, sedangkan untuk yang modal Nyonya Sally dituliskan agak menjorok ke arah kanan. Ini mengartikan bahwa kas merupakan akun yang ditulis di sisi debit. Sedangkan untuk modal Nyonya Sally merupakan akun yang ditulis di sisi kredit. Sehingga dalam penulisan akun ini harus diperhatikan, harus lebih teliti. Jika memang dituliskan di sisi debit, maka dituliskan normal seperti contoh yang lainnya. Kalau merupakan akun yang ditulis di sisi kredit, maka berikan sedikit space atau jarak. Selanjutnya, di sini ada debit dan kredit. Bagaimana kita bisa tahu akun tersebut dicatat di sisi debit atau kredit? Di sini aku jelaskan dulu ada 5 jenis kelompok akun. Jadi dari berbagai macam akun, itu bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yaitu ada kelompok aset, kelompok liabilitas atau hutang, kelompok ekuitas atau modal, pendapatan, dan yang terakhir beban atau biaya. Nah, di sini juga ada contohnya aset, liabilitas, ekuitas hingga pendapatan dan beban. Di sini kita tahu untuk aset saldo normalnya di sisi debit. Jadi kalau aset tersebut bertambah, maka dicatat di sisi debit. Kalau dicatat di sisi kredit, artinya asetnya berkurang. Untuk liabilitas, sisi normalnya di kredit, sehingga kalau bertambah di sisi kredit, dan kalau berkurang di sisi debit. Ekuitas atau modal di sisi kredit, sedangkan kalau berkurang di sisi debit. Untuk pendapatan, normalnya bertambah di sisi kredit, dan kalau berkurang di sisi debit. Dan yang terakhir beban atau biaya, dia bertambah di sisi debit, kalau berkurang di sisi kredit. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ada contoh-contoh akun di dalam akuntansi. Memang nggak semuanya. Tetapi di sini ada beberapa akun yang saya kasih contoh yang sering muncul atau sering kali ada. Untuk aset ada akun kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Jadi masih banyak. Liabilitas ada utang usaha, utang bank. Utang bank artinya adalah berhutang ke bank. Jadi kita sebagai pemilik usaha berhutang ke bank. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka artinya adalah kita menerima uangnya dulu. Contohnya sewa. Sewa diterima di muka. Artinya kita menyewakan, katakanlah ruko, kita menyewakan ruko dalam jangka waktu setahun, dan kita sudah menerima uangnya dalam waktu setahun itu, di awal atau di muka. Makanya dikatakan pendapatan yang diterima di muka. Lalu ada modal Nyonya Sally, ada prive Nyonya Sally. Prive ini artinya adalah pengambilan modal atau pengambilan aset, contohnya uang, oleh pemiliknya yaitu Nyonya Sally. Ada pendapatan, yaitu pendapatan atas jasa, dan beban. Ada beban gaji, beban air dan listrik, dan masih banyak beban-beban lainnya. Jadi akun-akun ini adalah akun-akun yang sering kali muncul, tapi tidak semuanya saya kasih, karena akun-akun dalam akuntansi itu ada banyak dan tidak terbatas. Intinya adalah akun aset, akun-akun yang ada di dalam aset merupakan akun-akun yang menjadi asetnya perusahaan. Contohnya kas itu berarti uangnya perusahaan. Peralatan, itu adalah peralatan milik perusahaan. Kendaraan berarti milik perusahaan juga. Liabilitas berarti berhubungan dengan utang. Utang usaha berarti kita berhutang ke pihak lain. Utang bank berarti kita berhutang ke bank. Pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka itu dianggap hutang?
karena kita berhutang. Contohnya sewa diterima di muka. Kita membuka usaha sewa dan kita menerima uang oleh customer kita untuk menyewa selama setahun di hari ini. Artinya kita sudah menerima uang untuk sewa setahun duluan, tetapi kita masih belum memberikan layanan atau manfaat ke customer tersebut dalam jangka waktu setahun, masih belum berjalan, sehingga kita penerima uang dianggap berhutang di dalam akuntansi. Tetapi kenyataannya kita bukan berhutang, tapi memang perjanjiannya adalah seperti itu, dibayar dulu di muka, baru customer atau klien merasakan manfaatnya setelahnya. Ekuitas berarti akun-akun yang berhubungan dengan permodalan. Berarti ada modal Nyonya Sally, ada prive Nyonya Sally, seperti yang tadi saya jelaskan. Ada pendapatan, berarti akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan. Di sini contohnya ada pendapatan jasa, bisa ditulis dengan pendapatan sewa, dan lain sebagainya. Lalu ada akun beban. Akun beban berarti akun yang berhubungan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik perusahaan. Contohnya gaji, berarti harus menggaji karyawan. Beban air dan listrik berarti harus membayar biaya listrik selama sebulan. Biaya air atau PDAM dalam sebulan, seperti itu. Nah, ada beberapa akun yang dikecualikan sesuai dengan penjelasan ya. Jadi ini saya jelaskan bahwa ada beberapa akun yang tidak mengikuti aturan ini. Aturan dari yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan dicatat di sisi kredit, bukan di debit. Lalu ada prive Nyonya Sally, ini dicatatnya di sisi debit, bukan kredit. Karena mereka sifatnya mengurangi. Karena akunnya sifatnya mengurangi, tidak perlu dicatat di saldo normal, tetapi dicatat di saldo sebaliknya. Kalau aset normalnya di debit, maka untuk akun yang sifatnya mengurangi seperti akumulasi penyusutan ini dicatat di sisi kredit. Ekuitas ini juga untuk yang prive dicatatnya biasanya di kredit. Tapi karena prive ini sifatnya mengurangi modal, maka dicatatnya di sisi debit. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat jurnal umum berdasarkan dengan soal-soal atau aktivitas-aktivitas finansial yang terjadi di soal. Contohnya di sini ada penempatan modal usaha oleh pemilik. Misalnya contohnya adalah Nyonya Sally menempatkan uang ke dalam salon Sally sebesar 5 juta. Maka seperti yang kita pelajari yang tadi, kas ada di kelompok aset, sehingga kalau bertambah, maka kas akan dicatat di sisi debit. Kas ini artinya uang ya. Dan modal di sisi kredit. Karena modal termasuk dalam kelompok ekuitas, maka dicatat di sisi kredit karena bertambah. Untuk nominalnya disesuaikan dengan soal. Kalau contoh soal yang Nyonya Sally tadi, 5 juta, tinggal ditulis aja 5 juta. Di debit 5 juta, di kredit 5 juta. Jangan lupa untuk ditulis tanggalnya. Tanggal 1 November 2024. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelian peralatan, baik tunai maupun kredit. Artinya adalah ketika kita beli tunai, kita beli secara langsung dengan menggunakan uang kita. Kalau kredit berarti kita membeli dengan berhutang. Ketika kita membeli peralatan, contohnya meja, maka peralatan kita bertambah. Karena peralatan kita bertambah dan peralatan merupakan akun yang ada di kelompok aset, maka kalau aset bertambah, kita catat di sisi debit. Baik tunai maupun kredit. Seperti contoh yang ada di layar ini. Lawannya atau kreditnya kita catat, kalau tunai kita catatnya kas. Karena ketika kita membayar tunai, uang kita berkurang. Karena uang itu adalah kas, dan kas adalah akun yang ada di dalam aset,
maka aset ketika berkurang dicatat di sisi kredit. Berbeda ketika kita membeli secara kredit. Kalau kita membeli secara kredit, uang kita tidak berkurang, tetapi menambah hutang kita kepada penjual meja tersebut. Maka kita catat akun hutang usaha di sisi kredit. Kenapa di sisi kredit? Karena hutang usaha merupakan akun dalam kelompok liabilitas. Dan ketika liabilitas bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Selanjutnya yaitu berhutang ke pihak lain. Ketika kita berhutang ke pihak lain, contohnya kita berhutang ke bank, maka kita akan menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan hutang tersebut. Karena uang kita bertambah, uang adalah kas. Sehingga ketika aset bertambah, dicatat di sisi debit. Selain itu, utang kita juga bertambah. Karena menghasilkan utang yang bertambah, maka kita catat utang usaha pada kredit. Karena utang usaha kelompok liabilitas ketika bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Selain kita bisa berhutang ke pihak lain, kita juga harus melunasi hutang kita ke pihak tersebut. Contohnya kita ingin melunasi hutang kita ke bank. Maka ketika kita melunasi hutang kita tersebut, hutang kita akan berkurang. Dan ketika hutang kita berkurang, kita catat di sisi debit. Kenapa? Karena hutang usaha merupakan akun dalam kelompok liabilitas. Karena liabilitas bertambah di sisi kredit, ketika berkurang maka dicatat di sisi debit. Dan ketika kita melunasi hutang kita, maka kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Uang kita berkurang sesuai dengan nilai utang kita tersebut. Karena uang kita berkurang, maka kita catat kas di sisi kredit. Kenapa? Karena kas merupakan akun dalam kelompok aset. Dan ketika aset berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Sebagai perusahaan jasa, tentunya kita akan mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan ini akan kita catat sebagai akun pendapatan jasa. Atau bisa menyesuaikan dengan soal kalian masing-masing di ujian. Nah, pendapatan jasa ini bisa kita terima secara tunai maupun kredit. Apa artinya? Kalau secara tunai, berarti customer kita akan membayar dengan uang secara langsung. Kalau secara kredit, berarti customer kita berhutang terhadap kita atas pelayanan yang sudah kita berikan. Contohnya yang paling gampang adalah Salon Sally menerima customer yang merupakan sahabat lamanya Nyonya Sally. Nah, ternyata karena sahabatan lama, customer ini minta untuk nunggak. Bulan depan aja deh aku bayar, nggak apa-apa ya. Sama Nyonya Sally dibolehkan. Nah, hutangnya customer ini kita catat sebagai piutang usaha. Jadi perbedaan antara utang usaha dengan piutang usaha adalah kalau utang usaha adalah utang kita ke orang lain. Tapi kalau piutang usaha adalah utang orang lain kepada kita. Jadi ada orang lain yang berhutang ke kita. Cara pencatatannya ada dua, tunai atau kredit. Kalau tunai, berarti kita catat kas di debit. Kenapa? Karena kita akan menerima uang. Karena kita menerima uang, maka kas kita bertambah. Karena kas itu adalah akun dalam kelompok aset, maka ketika aset bertambah, dicatatnya di sisi debit. Sedangkan kalau kredit, bukan kas yang kita catat, tetapi piutang usaha. Kenapa? Karena kita tidak menerima uang. Uang kita tidak bertambah, tetapi piutang usaha kita yang bertambah. Piutang usaha masuk ke dalam kelompok akun aset. Dan ketika piutang usaha kita bertambah, kita catat di sisi debit. Untuk kreditnya kita catat pendapatan jasa. Kenapa?
Karena ketika pendapatan jasa kita bertambah, dicatatnya di sisi kredit. Untuk akun dalam kelompok pendapatan, ketika bertambah dicatatnya di sisi kredit. Next, ketika pelanggan kita bisa berhutang kepada kita, maka pelanggan tersebut juga harus bisa melunasi utangnya kepada kita. Dengan pelunasan utang customer terhadap kita, maka kita harus menghapuskan piutang usaha orang tersebut. Maka kita catat piutang usaha di sisi kredit. Kenapa? Karena piutang usaha berada dalam kelompok aset. Dan ketika aset berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Selain itu, karena customer melunasi hutangnya kepada kita, maka customer membayarkan sejumlah uang kepada kita. Artinya uang kita bertambah. Karena uang kita bertambah, maka kita catat kas di sisi debit. Kenapa? Karena kas adalah akun dalam kelompok aset. Dan ketika aset bertambah, maka dicatat di sisi debit. Hal-hal yang dibayar di muka. Jadi ada beberapa yang perlu kita bayar untuk di muka. Contohnya misalnya, Nyonya Sally membayar sewa atas ruko untuk salonnya Nyonya Sally selama 1 tahun. Maka Nyonya Sally membayarkan sejumlah uang tersebut untuk selama 1 tahun. Tetapi Nyonya Sally masih belum merasakan manfaat persewaan selama setahun tersebut. Sehingga ini yang dikatakan yang dibayar di muka. Maka kita bisa catat sewa dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka, atau apapun itu yang dibayar di muka di sisi debit. Kenapa? Karena aset tersebut bertambah di sisi debit. Lawannya adalah kas di sisi kredit, karena kita mengeluarkan uang atas sewa dibayar di muka tersebut, atau asuransi dibayar di muka tersebut. Selanjutnya ada pembayaran biaya-biaya. Dalam sebuah perusahaan, sudah pasti ada biaya-biaya yang perlu dibayarkan oleh pemiliknya. Contohnya biaya listrik, biaya telepon, biaya gaji karyawan, dan lain sebagainya. Biaya yang rutin kita keluarkan setiap bulan, karena kita butuh. Contohnya listrik, kita butuh listrik. Kalau tidak ada listrik, ya kita nggak bisa menyalakan alat-alat di dalam usaha kita. Atau beban gaji, kita harus membayar karyawan kita karena kita membutuhkan jasa karyawan kita. Nah, cara membuat jurnalnya adalah beban yang perlu kita bayar, kita catat di debit. Contohnya beban gaji dan beban telepon. Kita catat di debit. Kenapa? Karena beban ketika bertambah di sisi debit. Maka kita catat beban tersebut di sisi debit. Lawannya adalah kas. Karena kita membayar beban tersebut. Jadi uang kita berkurang. Karena berkurang, maka kita catat kas di sisi kredit. Karena kas merupakan akun dalam kelompok aset. Yang jika berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Nah, ini adalah yang sebelumnya kita sempat bahas, yaitu prefer. Prefer itu artinya adalah pengambilan modal oleh pemilik. Jadi pemilik usaha itu bisa mengambil uang dalam usahanya sewaktu-waktu. Contohnya salon Sally. Jadi Nyonya Sally bisa mengambil beberapa uang dalam kas salon Sally untuk keperluan pribadinya. Nah, pengambilan modal ini yang dikatakan prefer. Jadi pencatatannya adalah ditulis prefer, nama pemiliknya. Contohnya Nyonya Sally, maka ditulis Nyonya Sally. Kalau Pak Budi, tulis aja prefer Pak Budi. Kita catat prefer pada debit. Kenapa di debit? Karena ekuitas biasanya dicatat di sisi kredit ketika bertambah atau terjadi, kecuali prefer. Karena prefer sifatnya mengurangi modal dalam perusahaan. Karena mengurangi, maka dicatat di sisi sebaliknya, yaitu debit. Lawannya adalah kas di sisi kredit. Kenapa? Karena terjadi pengambilan modal, maka uangnya berkurang. Ketika uangnya berkurang, maka kasnya ikut berkurang. Kas merupakan akun dalam kelompok aset, yang ketika berkurang, maka kita catat di sisi kredit. Selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Apa itu pendapatan diterima di muka?
Artinya adalah kita menerima pendapatan atas sesuatu yang belum kita lakukan sepenuhnya. Contohnya, misalnya kita memiliki usaha persewaan kendaraan dan hari ini kita menerima pendapatan atas persewaan untuk 3 bulan ke depan sebesar 3 juta karena per bulannya adalah 1 juta. Maka kita sudah menerima uangnya duluan, tetapi customer kita belum merasakan manfaatnya selama 3 bulan tersebut. Sehingga kita catat pendapatan diterima di muka di sisi kredit. Karena pendapatan diterima di muka itu masuk ke dalam kelompok liabilitas atau hutang. Kita dianggap berhutang terhadap customer kita. Karena customer kita belum mendapatkan manfaatnya selama 3 bulan tersebut. Sedangkan kita sebagai pemilik usaha sudah mendapatkan manfaatnya selama 3 bulan tersebut. Jadi secara akuntansi kita dianggapnya berhutang, tapi sebenarnya enggak. Memang perjanjiannya seperti itu. Karena kita menerima uang, maka kita catat kas pada debit. Karena kas berada di dalam kelompok aset. Dan ketika aset bertambah, maka dicatat di sisi debit. Nah, jadi tadi adalah penjelasan terkait tentang jurnal umum perusahaan jasa. Nah, untuk latihan soal jurnal umum perusahaan jasa akan kita bahas bareng-bareng, kita akan kerjakan bareng-bareng di next video. Jadi kalian bisa langsung next ke video selanjutnya. Nah, untuk kalian yang butuh tutor atau guru les, aku juga sebagai guru les, open tutor. Kalian bisa langsung nge-reach aku lewat Discord dan Line. Di sini udah ada username-nya ya. Jadi, buat kalian yang punya kritik dan saran atau apapun yang kalian pengen tanyain, kalian langsung aja komen ke kolom komen di bawah. Nanti aku langsung jawab. Oke, thank you. See you at the next video.